Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan senantiasa mensyukuri nikmatnya, mengingat Allah dan tidak melupakannya, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal apabila kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang singkat ini, satu ayat atau beberapa ayat mengingatkan kita betapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat dahsyat pengaruhnya bagi keimanan seorang hamba. Satu surat yang Allah turunkan sekaligus, yang surat itu adalah pembuka Al-Quran, pembuka pemahaman kita terhadap surat selanjutnya, yang mana sebagian surat tidak akan selaras ketika kemudian ditafsirkan dengan surat berikutnya. Berbeda dengan surat yang akan kita bahas, yaitu surat yang sudah kita hafalkan, surat Al-Fatihah. Dikatakan Fatihatul Kitab, pembuka kitab suci Al-Quran. Disebutkan juga sebagai as-salah. Disebutkan juga bahwa nama Al-Fatihah adalah asy-syifa, asy-syafiyah, penyembuh. Disebutkan juga di antara nama Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 yang berulang-ulang. Subhanallah. Di dalam bahasa Arab itu apabila penyebutan suatu nama itu semakin banyak, maka itu adalah merupakan yang diberi nama memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa, istimewa. Terlebih lagi ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita sudah menghafalkan, bahkan sering membacanya, sehingga kita tidak sampai kepada mendalami makna di dalam kita membaca di luar maupun di dalam salat kita. Secara khusus ketika seorang yang melaksanakan salat tidak membacanya, maka tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Sehingga kita harus membaca, menggerakkan bibir kita, imam maupun makmum. Yang mengikuti imam dari awal sebisa mungkin membaca terlebih dahulu, dan itu tidak mendahului imam. Kemudian dia mendengarkan bacaan imam. Dari ayat yang pertama, terlepas dari perselisihan ulama apakah bismillah disebut ayat yang pertama atau tidak, kembali kepada satu hadis kudusi menjelaskan bahwasanya Rasul bersabda,
Dari firman Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina abdi qismain nisfain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala ta'ala majjadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi nisfain. Ihdinas siratal mustaqim. Idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah aku bagi menjadi dua bagian, untuk hamba dan untukku. Ketika kita sebutkan bahwa 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah itu, ayat yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin, ayat yang kedua ar-rahmanir rahim, ayat yang ketiga maliki yaumiddin. Ini adalah merupakan hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu murni peribadatan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in kewajiban hamba ketika dia beribadah, dia wajib menyempurnakan ibadahnya dengan memohon isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan pertolongan Allah, dia tidak akan menyempurnakan peribadatannya. Kemudian agar kita mendapatkan kekuatan dalam beribadah, kita minta kepada Allah. Lihat ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hamba apa yang dia mohonkan kepadaku, kata Allah. Berarti ketika kita mengucapkan dalam salat kita, Allah menjawab bacaan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hambaku memujiku. Pujian yang pantas hanya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan kita bergembira, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam keadaan kita sempit, dalam keadaan sakit, alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika kita tertimpa musibah, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Itulah lisannya orang yang beriman, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia mendapatkan nikmat dengan lingkungan yang kita berusaha membangun, lingkungan yang islami, komplek yang islami, berdiri masjid yang besar, sekolah-sekolah yang mendidik generasi ke depan bangsa ini dengan pendidikan tauhid yang terpahami dari kandungan surat Al-Fatihah. Dari yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin, pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita puji? Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla. Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yang menguasai seluruh makhluknya. Selain Allah adalah makhluk, dari bangsa jin, kemudian pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semua yang Allah ciptakan, penguasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb, siapa Rabb tersebut? Lihat ayat berikutnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah Azza wa Jal. Yang memberikan kepada hamba-hambanya hidayah ke jalan yang lurus. Bagi mereka-mereka yang mengikuti perintah Allah. Dan ingat, bagi hamba-hambanya yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan syariatnya, Allah ingatkan
ancaman yang keras. Sehingga di dalam surat Al-Fatihah ini kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah ilmu yang menghantarkan kepada irsyad petunjuk. Kemudian yang kedua adalah hidayatut taufiq yang menghantarkan kepada amalan. Ketika seseorang diberikan ilmu yang bermanfaat, akan menghantarkan seorang hamba melakukan amal soleh, menyempurnakan amalnya hingga datang akhir hayatnya. Dan itu bagian dari kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Mengapa demikian jamaah? Karena Maliki Yaumiddin akan ada hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin raja. Karena tidak ada penguasa di hari itu. Sehingga Allah menyeru di dalam firman-Nya bahwasanya hari tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa? Kekuasaan hari limanil mulkul yaum. Allah menjawab karena tidak ada yang menjawab hari itu. Lillahil wahidil qahhar. Adalah semata-mata milik Allah yang Maha Esa dan Maha menguasai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadirkan makna-makna Al-Fatihah dalam salat kita, masihkah kemudian kita melaksanakan salat dengan gerakan yang begitu cepat, dengan merasa malas, dengan suntuk, dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Padahal di sana ada hari pembalasan setiap amalan yang kita lakukan. Maliki Yaumiddin. Hari ini barangkali kita menjadi raja. Tetapi ingat, raja di raja. Raja yang menguasai hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amalan seseorang. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan sesuatu demikian pula engkau dibalas. Lakukan kebaikan selagi Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan hidup bagi kita. Peluang-peluang kita melakukan kebaikan begitu banyak. Bangunan masjid yang perlu kita renovasi di hadapan kita. Ini adalah milik umat. Bagaimana kita berpikir bersama menyelesaikan PR masjid ini semakin besar. Ketika hujan turun tidak akan banjir. Karena harta kita akan bermanfaat jamaah. Kita membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Kita menyediakan fasilitas di dalamnya ada anak-anak kaum muslimin yang diharapkan menjadi anak-anak soleh yang mereka tiap hari membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW. Bukankah kita ingin mendapatkan balasan yang baik kelak pada hari kiamat? Sedangkan tidak ada di antara kita yang tahu sampai kapan kita hidup. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna Maliki Yaumiddin. Allah memberikan balasan sebagaimana amalan yang kita lakukan. Demikian pula ketika kita melakukan keburukan, maka di antara keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan balasan, menyiksa mereka, menjerumuskan ke dalam siksa yang pedih, ke dalam api neraka bagi mereka yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan syariat-syariatnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah, memurnikan tauhidku, peribadatanku, segala bentuk peribadatan, terutama peribadatan yang paling agung yaitu mengesahkan Allah semata-mata karena Allah, dan itu tidak sanggup kita lakukan kecuali dengan mendapatkan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau ya Allah memohon pertolongan-Mu ketika kita melaksanakan salat. Bukankah setan kemudian mengganggu kehusuan kita sehingga kita tidak tahu berapa rakaat salat yang kita lakukan? Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat ini ditafsirkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Siapa mereka? Jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mayyuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, itulah Islam. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Kita mau menjadi nabi, kenabian telah terputus. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jalan orang-orang soleh inilah yang kita tempuh jamaah. Barangkali amal ibadah kita masih jauh, tapi kita modal kecintaan yang kita miliki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, yang pemahaman mereka lah di hari ini yang kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita mendapatkan tuntunan yang benar. Mereka lah orang-orang yang terbaik, kita bersahabat dengannya. Ulaik wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dari 4 golongan ini kita menjadi orang-orang saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dijadikan menjadi hamba-hamba yang saleh. Kita berdoa kepada Allah agar generasi kita menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, itu doa kita. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah di antara keturunanku hamba-hamba yang senantiasa menjadi hamba yang saleh. Rabbi habli minas salih. Laisa syai'un akramu indallah. Kata Nabi SAW, laisa syai'un akramu indallah minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwasanya laisa li hammal ijabah. Laisa li hammal ijabah, walakin hammad du'a. Saya tidak peduli dengan doa, akan tetapi yang kukhawatirkan adalah aku tidak peduli dengan doa aku diterima atau tidak. Tetapi yang kukhawatirkan adalah aku tidak diberikan ilham untuk mau lagi berdoa kepada Allah. Karena kalau orang sudah berdoa kepada Allah, dia punya harapan. Dia menampakkan bahwasanya dirinya sedang lemah. Dia ingin mendidik keluarganya, mendidik dirinya saja merasa berat untuk istiqomah dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah. Bagaimana mendidik orang lain? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kekuatan di dalam kita beramal saleh, termasuk mendidik keluarga kita yang hari ini begitu berat. PR besar bagi kita bagaimana menumbuhkan keimanan kepada keluarga kita, yakin bahwa agama yang kita tempuh ini adalah agama yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah agama yang satu-satunya diterima di sisi Allah, dan Allah tidak akan menerima agama yang lain selain daripada agama Islam. Kita butuh menguatkan kekuatan ini kepada keluarga kita. Jangan sampai kemudian keluarga kita pemahamannya pemahaman komunis. Mereka mengatakan tidak ada penguasa langit dan bumi. Manusia lahir dari perut, dari rahim ibunya, kemudian keluar dan ditelan oleh bumi, selesai. Tuhan mereka adalah pemimpin mereka, hawa nafsu mereka. Ini adalah pemahaman komunis, keyakinan mereka demikian. Pemahaman ateis, nggak ada. Semua agama sama. Maka hendaklah kita berhati-hati jamaah rahimakumullah. Kita akan bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita yakini bahwa itu adalah merupakan propaganda orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga di akhir ayat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Lihat, didahulukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan kebenaran lalu mereka kemudian membangkang. Tahu kebenaran lalu mereka membangkang sehingga Allah murka kepadanya. Adapun golongan yang kedua waladdallin, yang disesatkan karena mereka beribadah kepada Allah berdasarkan kejahilan, kebodohan. Maka tentu yang kedua ini lebih ringan, karena mereka tidak mengetahui kebenaran, lalu mereka terjerumus ke dalam kejahilan. Sedangkan Islam berada di tengah-tengah, beribadah berdasarkan ilmu, ilmu berdasarkan amalan, dan amalan yang senantiasa istiqamah hingga Allah mewafatkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa penyakit atau salah seorang anggota keluarga kita atau anak kita tercinta, tentu kita akan ingat segera dokter mana, dokter spesialis. Sedangkan Islam telah memberikan solusi dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Sebuah kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia melewati suatu kampung, ternyata kepala kampung tersebut disengat oleh kalajengking. Kemudian mereka minta hidangan dan ditolak oleh penduduk kampung tersebut sampai mereka mau mengobati kepala suku tersebut, kepala kampung tersebut. Kemudian dibacakan Al-Fatihah hingga kemudian Allah sembuhkan. Bukan berarti kita tidak memperhatikan ilmu medis, tetapi lagi-lagi keyakinan kita bahwa surat Al-Fatihah adalah asy-syafiyah atau asy-syifa, penyembuh. Baik penyakit-penyakit dalam hati kita, penyakit kesyirikan, kekufuran, keimanan, keraguan-raguan, penyakit hati, dendam, hasad, dengki. Ketika ada orang berhasil, kita pun merasa sempit, kita merasa iri, merasa hasad. Ini adalah penyakit sangat berbahaya. Sedangkan kita selalu membaca Al-Fatihah, namun tidak berpengaruh di hati kita karena hati kita kotor. Hati kita penuh dengan berbagai macam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Maka kita perlu membersihkan hati kita setiap saat. Kita ingat ketika kita membaca surat Al-Fatihah ini, bahwa kita sedang memuji kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita minta agar Allah memberikan hidayah kepada kita, senantiasa mendengar hamba-hambanya, dan agar kita terus istiqomah di jalan yang hak, di jalan kebenaran. Maka ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku Islam yang lurus, fattabi'uh, ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain kanan kiri, ikuti Islam sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan bercerai-berai dari jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini yang merupakan satu titik dari luasnya makna samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita, dan kita senantiasa mentadabburi bacaan Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita. Sedikit semoga bermanfaat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.